Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat bunga tidur. Hari ini, kita akan menyimak sebuah kisah luar biasa yang penuh makna dan pelajaran. Ribuan pendeta Amerika, dengan keyakinan yang mereka pegang erat selama ini, memulai perjalanan spiritual menuju Tanah Suci Mekah. Dengan kalung salib masih menggantung di leher mereka, mereka datang mencari jawaban atas keraguan yang selama ini membayangi hati mereka. Perjalanan ini tidak hanya tentang ritual, tetapi juga tentang pencarian kebenaran yang menggetarkan jiwa. Kisah penuh keharuan ini akan membawa Anda menelusuri langkah demi langkah perjalanan mereka, hingga titik di mana kalimat syahadat terucap dan hidup mereka berubah selamanya. Jangan lewatkan cerita inspiratif ini, jangan lupa like, subscribe, dan tuliskan sholawat di kolom komentar. Semoga menjadi syafaat untuk kita di akhirat kelak. Selamat menyaksikan. Bismillah. Di Amerika Serikat, sebuah kota kecil di wilayah selatan menjadi pusat perhatian dunia ketika sebuah peristiwa yang luar biasa terjadi. Kota itu terkenal sebagai pusat kegiatan gereja, di mana banyak pendeta tinggal dan melayani jemaat mereka. Namun, kehidupan kota itu berubah total ketika seorang pendeta bernama Michael membuat keputusan yang mengejutkan. Michael adalah seorang pendeta senior yang dihormati. Ia dikenal sebagai pembicara hebat, mampu memotivasi ribuan jemaatnya setiap minggu dengan khotbah yang penuh semangat. Namun, di balik itu semua, ia menyimpan kegelisahan yang sulit ia ungkapkan. Setiap kali ia berdiri di mimbar, hatinya merasa hampa. Ia merasa ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang selama ini ia cari tapi belum ia temukan. Suatu malam, saat sedang membersihkan rak buku di kantornya, Michael menemukan sebuah kitab yang sudah berdebu. Itu adalah terjemahan Al-Quran yang pernah ia terima bertahun-tahun lalu dari seorang teman Muslim. Rasa penasaran membawanya membuka halaman pertama. Awalnya, ia membaca dengan skeptis, tetapi semakin jauh ia membaca, semakin ia terpesona dengan makna yang terkandung di dalamnya. Malam itu menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Michael mulai membaca Al-Quran setiap malam. Ia juga mencari tahu tentang Islam melalui buku-buku lain dan menonton video diskusi dari para cendekiawan Muslim. Semakin ia belajar, semakin ia merasa bahwa ia telah menemukan jawaban atas kegelisahannya selama ini. Michael memutuskan untuk tidak menyimpan perasaannya sendiri. Ia mulai membahas apa yang ia pelajari dengan teman-teman pendetanya. Banyak yang menolak dengan tegas, tetapi ada juga yang tertarik untuk mendengarkan. Salah satu dari mereka adalah Peter, seorang pendeta muda yang juga memiliki banyak pertanyaan tentang keyakinannya. "Michael, apakah kamu benar-benar yakin dengan semua ini?" tanya Peter suatu malam. Michael menjawab dengan tenang, "Peter, aku belum pernah merasa sedamai ini sebelumnya. Setiap ayat yang aku baca, setiap makna yang aku pelajari, semua terasa seperti kebenaran yang selama ini aku cari." Peter mulai ikut membaca Al-Quran dan berdiskusi dengan Michael. Lambat laun, jumlah pendeta yang tertarik untuk mempelajari Islam semakin bertambah. Mereka mulai mengadakan pertemuan mingguan untuk membahas apa yang mereka pelajari. Berita tentang komunitas pendeta yang mempelajari Islam ini menyebar dengan cepat. Banyak yang mendukung, tetapi tidak sedikit pula yang mengecam. Meski begitu, Michael dan teman-temannya tetap melanjutkan perjalanan spiritual mereka. Suatu hari, Michael mengundang seorang cendekiawan Muslim bernama Ahmad untuk berbicara di pertemuan mereka. Ahmad adalah seorang hafiz Quran yang juga seorang pembicara yang sangat inspiratif. Dalam pertemuan itu, Ahmad menjelaskan tentang ajaran Islam dengan cara yang sangat logis dan penuh kasih. "Apa yang kalian cari adalah kebenaran," kata Ahmad, "dan Islam adalah jalan yang membawa kedamaian dan keadilan bagi semua umat manusia." Setelah mendengar penjelasan Ahmad, banyak pendeta yang mulai merasakan panggilan hati yang kuat. Mereka mulai mempertanyakan keyakinan lama mereka dan membuka hati mereka untuk Islam. Tidak lama kemudian, Michael mengambil langkah besar. Di hadapan teman-temannya, ia mengucapkan dua kalimat syahadat, "Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah," ucapnya dengan air mata yang mengalir. Keputusan Michael memicu gelombang besar. Satu persatu, pendeta lain mengikuti jejaknya. Dalam waktu beberapa bulan, jumlah pendeta yang memeluk Islam mencapai ribuan.
Mereka memutuskan untuk menjalankan salah satu rukun Islam yang paling agung, berhaji ke Tanah Suci. Dengan bantuan komunitas Muslim di seluruh dunia, mereka berhasil mengumpulkan dana untuk perjalanan ke Mekah. Ketika tiba di Mekah, suasana harum menyelimuti mereka. Ribuan pendeta yang kini menjadi mualaf ini mengenakan pakaian ihram. Beberapa dari mereka masih memakai kalung salib sebagai simbol perjalanan spiritual mereka. Di depan Ka'bah, mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat secara serentak. Suara mereka menggema di antara ribuan jamaah lainnya, menciptakan momen yang sangat menggetarkan hati. Namun, perjalanan mereka tidak berakhir di situ. Setelah kembali ke Amerika, mereka merasa terpanggil untuk menyebarkan pesan Islam kepada lebih banyak orang. Mereka mendirikan pusat-pusat dakwah untuk membantu orang lain memahami ajaran Islam. Komunitas mereka terus berkembang, menarik perhatian dunia. Ribuan orang datang untuk mendengarkan kisah mereka, mencari kebenaran yang mereka temukan. Meskipun mereka telah menemukan jalan baru, perjalanan spiritual mereka belum selesai. Mereka terus belajar, mengajar, dan memperkuat iman mereka setiap hari. Ini adalah bukti bahwa hidayah bisa datang kepada siapa saja, kapan saja, dan dalam bentuk apa saja. Ribuan pendeta yang kini menjadi mualaf ini adalah saksi hidup bahwa kebenaran akan selalu menemukan jalannya kepada hati yang mencarinya. Namun, perjalanan mereka masih panjang. Mereka berkomitmen untuk terus menyebarkan pesan perdamaian dan kasih sayang yang mereka temukan dalam Islam, membawa perubahan besar ke seluruh dunia tanpa henti. Perjalanan ribuan pendeta Amerika menuju Tanah Suci Mekah tidak pernah kehilangan kekuatan emosionalnya. Setelah mengalami momen pertama yang menggetarkan hati di sekitar Ka'bah, mereka mulai menggali lebih dalam makna dari semua yang mereka alami. Setiap hari, di sela-sela prosesi ibadah haji, mereka berdiskusi panjang dengan para ulama, cendekiawan Muslim, dan bahkan sesama jamaah dari berbagai belahan dunia. Diskusi itu berlangsung di tenda-tenda, di halaman Masjidil Haram, bahkan di bawah bintang-bintang di malam hari. Pendeta Matthew, yang sebelumnya menjadi pemimpin spiritual kelompok ini, memimpin sebuah diskusi malam di salah satu tenda. Suaranya terdengar sedikit gemetar, namun penuh harapan. "Kalian tahu," katanya sambil menatap rekan-rekannya, "selama ini kita mengajarkan cinta kasih kepada jemaat kita. Namun, di sini, aku menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih luas, lebih dalam, yang belum pernah kita pahami." Salah seorang pendeta lainnya, Bernard, mengangguk sambil memandang Ka'bah yang terlihat dari kejauhan. "Aku tidak pernah merasakan ketenangan seperti ini sebelumnya," ucapnya. "Di sini, aku merasa seperti sedang kembali ke asal-usulku." Di sisi lain, jamaah Muslim yang menyaksikan mereka juga terpukau dengan kesungguhan para pendeta ini. Salah satu ulama, Syekh Abdullah, bahkan mengadakan sesi tanya-jawab khusus dengan mereka. Beliau menjawab pertanyaan-pertanyaan mendalam tentang Islam, Al-Quran, dan Nabi Muhammad dengan penuh kebijaksanaan dan kelembutan. "Aku penasaran," tanya pendeta Jonathan pada suatu malam, "bagaimana kalian bisa memiliki keyakinan begitu kuat pada satu Tuhan yang tak terlihat?" Syekh Abdullah tersenyum dan menjawab, "Keyakinan ini adalah hasil dari pencarian yang panjang, seperti pencarian kalian sekarang. Dalam Islam, kami diajarkan bahwa Allah lebih dekat kepada hambanya daripada urat lehernya sendiri. Dia tidak terlihat oleh mata, tetapi dirasakan oleh hati yang ikhlas." Pendeta-pendeta itu terdiam sejenak, merenungi jawaban tersebut. Beberapa dari mereka terlihat menyeka air mata yang mengalir tanpa disadari. Mereka merasa bahwa hati mereka perlahan-lahan mulai terbuka. Seiring waktu, kalung salib yang mereka kenakan mulai menjadi simbol perjalanan mereka, bukan sebagai tanda identitas lama, tetapi sebagai bagian dari perjalanan spiritual yang menghubungkan masa lalu dan masa depan mereka. Beberapa dari mereka bahkan mulai belajar melafalkan surat-surat pendek dari Al-Quran, dengan bimbingan para ulama dan jamaah Muslim lainnya. Setiap hari di Mekah, mereka semakin terhubung dengan esensi Islam. Ketika mereka melaksanakan sa'i antara Bukit Safa dan Marwah, salah seorang pendeta berkata kepada rekannya, "Bukankah ini seperti perjalanan hidup kita? Kita mencari air kehidupan, sesuatu yang benar-benar memuaskan dahaga spiritual kita." Rekan lainnya menjawab, "Dan mungkin, kita telah menemukannya di sini." Meski banyak yang sudah merasa yakin dengan perubahan hati mereka, tidak semua pendeta segera mengambil keputusan besar. Ada yang masih mempertimbangkan dan ingin memastikan bahwa mereka melangkah dengan penuh keyakinan.
Hal ini menunjukkan betapa seriusnya mereka dalam perjalanan spiritual ini. Pendeta Matthew, yang selama ini menjadi figur kuat dalam kelompok, berbicara di hadapan ribuan pendeta di hari terakhir ibadah haji mereka. Saudaraku, kita semua datang ke sini dengan keyakinan berbeda, dengan hati yang bertanya-tanya. Namun, aku yakin kita semua telah menemukan sesuatu di sini, sesuatu yang mungkin belum bisa kita ungkapkan dengan kata-kata. Dan, untuk itu, aku berterima kasih kepada semua yang telah membimbing kita di perjalanan ini. Namun, meskipun perasaan spiritual semakin mendalam, cerita ini belum mencapai akhirnya. Mereka masih dihadapkan pada pertanyaan besar, apakah mereka siap untuk meninggalkan keyakinan lama mereka sepenuhnya? Atau, apakah perjalanan ini hanya menjadi satu babak dalam perjalanan panjang mereka menuju kebenaran? Setelah pendeta Matthew memberikan pidatonya yang penuh makna, suasana menjadi hening. Ribuan pendeta yang hadir terdiam, merenungkan kata-kata tersebut. Beberapa dari mereka bahkan terlihat menundukkan kepala, mata mereka berkaca-kaca. Mereka tahu, perjalanan ini telah mengubah banyak hal dalam hidup mereka. Malam itu, di salah satu tenda besar tempat mereka berkumpul, diskusi kembali dimulai. Seorang pendeta bernama Daniel angkat bicara. Matthew, aku ingin bertanya sesuatu. Jika kita benar-benar menerima kebenaran yang kita temukan di sini, bagaimana dengan keluarga kita di rumah? Bagaimana kita menjelaskan semua ini kepada mereka? Matthew terdiam sejenak, lalu menjawab, itu pertanyaan yang sulit, Daniel, tapi aku yakin, jika kita jujur pada diri sendiri dan kepada Tuhan, kita akan menemukan cara untuk menyampaikan kebenaran ini. Bukankah selama ini kita mengajarkan jemaat kita untuk mencari kebenaran, meskipun sulit? Seorang pendeta lainnya, Maria, menambahkan, aku setuju, Matthew. Tapi aku merasa takut. Bagaimana jika mereka menolak kita? Bagaimana jika mereka menganggap kita telah mengkhianati keyakinan yang selama ini kita ajarkan? Matthew tersenyum lembut. Maria, Tuhan tidak pernah meninggalkan hambanya yang mencari kebenaran. Jika hati kita tulus, aku yakin Dia akan memberi kita kekuatan untuk menghadapi apapun. Diskusi itu berlangsung hingga larut malam. Banyak yang berbagi kekhawatiran, harapan, dan pengalaman pribadi mereka selama perjalanan haji ini. Beberapa dari mereka bahkan mulai menceritakan mimpi-mimpi yang mereka alami di malam-malam sebelumnya. Salah satu pendeta, Jonathan, mengaku bahwa ia bermimpi melihat dirinya mengenakan pakaian ihram dan bersujud di hadapan Ka'bah. Aku tidak tahu apa artinya, kata Jonathan dengan suara lirih, tapi mimpi itu terasa begitu nyata. Dan saat aku terbangun, aku merasa ada sesuatu yang berubah dalam diriku. Seorang ulama yang hadir di tenda tersebut menjawab dengan bijak, mimpi adalah salah satu cara Tuhan berbicara kepada hambanya. Jika hatimu terbuka, Dia akan menunjukkan jalan yang benar. Hari-hari berikutnya, para pendeta ini semakin aktif dalam prosesi ibadah haji. Mereka melaksanakan tawaf, sa'i, dan melempar jumrah dengan penuh kesungguhan. Meski banyak yang belum resmi mengucapkan syahadat, hati mereka sudah mulai condong kepada Islam. Beberapa di antaranya bahkan terlihat belajar doa-doa dan bacaan salat dari para jamaah muslim. Namun, tidak semua pendeta merasakan hal yang sama. Ada juga yang masih diliputi keraguan dan kebingungan. Pendeta Sarah, misalnya, mengaku bahwa ia merasa sulit untuk melepaskan keyakinan lama yang sudah ia anut sejak kecil. Aku ingin percaya, katanya kepada Matthew, tapi aku merasa seperti sedang mengkhianati keluarga dan komunitasku. Matthew menjawab dengan lembut, Sarah, perjalanan spiritual ini adalah milikmu sendiri. Tidak ada yang bisa memaksamu untuk percaya. Tapi aku yakin, jika kamu mendengarkan hatimu, kamu akan menemukan jawaban yang kamu cari. Sementara itu, kabar tentang ribuan pendeta yang melaksanakan haji mulai tersebar luas di media internasional. Banyak yang penasaran dan ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Beberapa stasiun televisi bahkan mencoba mewawancarai mereka. Tetapi para pendeta ini memilih untuk menjaga privasi mereka. Namun, di tengah-tengah perhatian media, ada juga yang mencoba memanfaatkan situasi ini untuk menimbulkan kontroversi. Seorang tokoh agama dari komunitas mereka di Amerika mengeluarkan pernyataan yang mengkritik keras keputusan mereka untuk melaksanakan haji. Mereka telah meninggalkan jalan yang benar, kata tokoh tersebut dalam sebuah wawancara. Mereka telah membiarkan diri mereka terpengaruh oleh ajaran yang bukan milik kita. Pernyataan itu membuat beberapa pendeta merasa tertekan. Namun,
Matthew tetap tegar dan berusaha menguatkan rekan-rekannya. Jangan biarkan kata-kata mereka melemahkan kalian, katanya. Ingatlah bahwa kita datang ke sini untuk mencari kebenaran, bukan untuk menyenangkan manusia. Di sisi lain, para ulama yang mendampingi mereka terus memberikan bimbingan dan dukungan. Mereka mengingatkan para pendeta bahwa perjalanan spiritual adalah proses yang panjang dan membutuhkan kesabaran. Islam adalah agama yang penuh kedamaian dan cinta, kata salah satu ulama. Jika kalian merasa ragu, ambillah waktu untuk merenung dan berdoa. Tuhan akan menunjukkan jalannya. Malam terakhir mereka di Mekah menjadi momen yang sangat emosional. Para pendeta berkumpul di depan Ka'bah untuk berdoa dan merenungkan perjalanan mereka. Banyak yang menangis, merasakan kehadiran Tuhan yang begitu dekat. Meskipun sebagian dari mereka sudah yakin untuk memeluk Islam, masih ada yang memilih untuk mengambil waktu lebih lama untuk memutuskan. Mereka tahu bahwa perjalanan ini belum berakhir, dan masih banyak yang harus mereka pelajari. Ribuan pendeta itu kini berdiri di depan Ka'bah untuk terakhir kalinya dalam perjalanan haji mereka. Malam itu begitu hening, hanya suara doa-doa lembut dari jamaah yang mengisi udara. Para pendeta ini, yang awalnya datang dengan hati penuh pertanyaan, kini merasakan sesuatu yang tidak pernah mereka rasakan sebelumnya, kedamaian yang mendalam. Matthew berdiri di tengah mereka, wajahnya dipenuhi dengan keharuan. Ia memandang rekan-rekannya satu persatu, melihat perubahan yang nyata dalam diri mereka. Kalung salib yang dahulu mereka kenakan dengan bangga kini telah dilepaskan. Tidak ada lagi simbol tersebut yang menggantung di leher mereka. Teman-teman, ujar Matthew dengan suara penuh getaran. Hari ini, aku ingin mengucapkan sesuatu yang telah lama aku simpan di dalam hatiku. Perjalanan ini telah membuka mataku, dan aku tidak bisa kembali menjadi seperti dahulu. Di tempat suci ini, aku telah menemukan kebenaran. Suaranya terdengar lantang dan penuh keyakinan. Ribuan pendeta yang mendengarkan mulai menangis. Beberapa di antaranya meremas tangan mereka, berusaha menahan gejolak emosi. Salah satu pendeta, Jonathan, melangkah maju. Matthew, aku merasa hal yang sama. Aku tidak ingin kembali ke kehidupan lama yang penuh dengan keraguan. Di sini, di hadapan Tuhan, aku ingin mengambil keputusan yang pasti. Ulama yang mendampingi mereka pun mulai melangkah maju. Apakah kalian sudah mantap dengan keputusan ini? Tanyanya lembut namun tegas. Syahadat adalah janji kepada Allah. Ini adalah keputusan besar, dan hanya kalian yang bisa memilih dengan tulus. Matthew mengangguk, begitu pula Jonathan dan ribuan pendeta lainnya. Satu demi satu mereka mulai melafalkan kalimat syahadat dengan penuh kesungguhan. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Air mata mengalir di wajah mereka, namun bukan air mata kesedihan. Itu adalah air mata kebahagiaan dan kebebasan. Saat terakhir kalimat syahadat terucap, terdengar takbir menggema dari para jamaah yang menyaksikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah bersyahadat, para pendeta itu berdiri dalam barisan salat untuk pertama kalinya sebagai muslim. Mereka mengikuti gerakan salat dengan hikmat, merasakan ketenangan dalam setiap sujud. Kalung salib yang dulu menjadi simbol mereka kini telah ditanggalkan, dan mereka menyerahkannya kepada ulama untuk dilebur. Biarkan ini menjadi simbol bahwa kami telah meninggalkan kehidupan lama kami, ujar Sarah, salah satu pendeta wanita yang kini menjadi muslimah. Kami tidak membutuhkan simbol lagi. Hati kami kini milik Allah. Momen ini menjadi saksi perubahan besar dalam hidup mereka. Ribuan pendeta yang dulu datang dengan keraguan kini pulang sebagai saudara seiman. Perjalanan haji ini tidak hanya mengubah mereka, tetapi juga meninggalkan kesan mendalam bagi dunia. Berita tentang ribuan pendeta yang bersyahadat dan memeluk Islam menyebar luas. Media internasional memberitakan momen ini, dan banyak orang dari berbagai latar belakang yang merasa terinspirasi. Beberapa di antaranya bahkan mulai mencari tahu tentang Islam, tertarik dengan kedamaian yang terlihat dalam perjalanan para pendeta ini. Saat kembali ke Amerika, para pendeta ini menghadapi berbagai reaksi. Ada yang menyambut mereka dengan rasa hormat, namun ada juga yang mengecam keputusan mereka. Tetapi, mereka tetap teguh pada keyakinan baru mereka. Matthew, yang sebelumnya seorang pemimpin gereja, kini menjadi pembimbing spiritual bagi komunitas muslim baru. Perjalanan ini hanyalah awal, katanya dalam sebuah wawancara. Kami masih memiliki banyak hal yang harus dipelajari,
Tetapi kami tahu bahwa kami berada di jalan yang benar. Jonathan pun mulai mendirikan komunitas muslim untuk para mualaf di daerahnya. Ia menggunakan pengalamannya untuk membantu orang lain yang masih ragu-ragu dalam perjalanan spiritual mereka. Islam bukan hanya tentang ritual, katanya. Ini adalah jalan hidup yang penuh kasih, kedamaian, dan keadilan. Cerita ribuan pendeta ini menjadi pengingat bahwa kebenaran akan selalu menemukan jalannya, bahkan di tengah keraguan dan tantangan. Mereka yang pernah memakai kalung salib kini berjalan dengan kepala tegak, membawa iman yang baru dalam hati mereka. Dan di hati mereka, satu hal tetap terpatri, perjalanan ini bukanlah akhir, melainkan awal dari kehidupan baru yang penuh dengan cahaya keimanan. Allahu Akbar.